Episode 5. Toya dan teman-temannya pergi ke sebuah dungeon, tapi di lantai pertama ada banyak slime hijau yang bisa melelehkan pakaian. Kohaku menggunakan aumannya, tapi mereka terus mengejar. Toya pergi ke tangga lantai 2, tapi karena Yumina terpeleset mereka jatuh ke bawah. Toya tidak ikut terjatuh, tapi Yumina dan yang lain tertangkap slime dan baju mereka meleleh karena lendir slime. Setelah menyelamatkan mereka dengan sihir Get, Toya memberi mereka pakaian baru. Karena ada terlalu banyak slime, mereka membakar dungeon itu. Setelah itu mereka kembali ke kota. Yue meminta Toya untuk mencarikan kakaknya dengan smartphone miliknya. Lalu Yue memberitahu Toya ciri-ciri kakaknya. Linze menemukan sebuah gulungan mantra di dungeon kemarin, tapi dia tidak bisa membaca tulisan kuno di dalamnya. Jadi Toya menggunakan modeling dan encan untuk membuat kacamata yang bisa membaca huruf kuno. Kemudian Linze meminta Toya menemaninya berlatih sihir bubble bomb yang dia dapat dari gulungan mantra itu. Tapi dia kehabisan mana sebelum bisa menguasai sihir itu dan pingsan. Hari berikutnya dia masih berlatih. Setelah Toya memberinya petunjuk cara menggunakannya, Linze akhirnya bisa melakukannya. Yumina juga mengirim kakak Leim dan pembantu lain ke mansion Toya untuk membantu mereka. Setelah itu Sushi. Episode 7. Setelah mengalahkan naga, Toya diberi taring naga oleh kepala desa Elk. Sampai di kerajaan Mismide karena mendengar Toya mengalahkan naga, Raja Mismide menantangnya. Raja Mismide memiliki skill acel yang bisa mempercepat pergerakan, tapi Toya bisa menirunya dengan mudah. Mereka seimbang, tapi Minato menggabungkan acel dan bos, lalu akhirnya dia menang. Saat Toya kelelahan setelah pesta penyambutan, dia melihat ada boneka beruang yang hidup memanggilnya. Boneka itu menyuruh Toya mengikutinya. Dia membawa Toya ke sebuah ruangan. Di sana ada gadis bernama Lin yang merupakan kepala dunia peri. Kekuatannya adalah sihir khusus bernama program yang mampu mengendalikan benda mati. Lin memintanya menjadi muridnya, tapi Toya menolaknya. Kemudian karena senjata Toya rusak, dia akan membuat senjata baru dengan taring naga yang didapat dari desa Elk. Dia membuat sebuah pistol menggunakan sihir modeling dan sihir program untuk mengisi ulang pelurunya secara otomatis. Saat mereka akan kembali, ada dua orang yang mengikuti, jadi Toya pergi untuk memeriksanya. Dia menggunakan acel dan bos bersamaan dan langsung menangkap mereka. Ternyata mereka adalah pengawal yang ditugaskan untuk menjaga Putri Yumina. Hari pertemuan dua raja dimulai. Toya menggunakan Get dan membawa Raja Belfast ke kerajaan Mismide. Episode 8. Toya membuat sebuah sepeda dengan sihir modeling. Karena tertarik, Raja Belfast ingin mencobanya. LZ dan yang lain juga ikutan. Mereka berlomba menguasainya. Raja meminta Toya membuat satu sepeda untuk Sushi, jadi dia pergi ke kota untuk membeli bahannya. Dia melihat ada anak kecil sedang kesulitan, jadi dia menolongnya. Anak itu adalah gadis bernama Rene. Karena dia tidak punya rumah, Toya mengajaknya bekerja di rumahnya. Saat Toya kembali ke mansionnya, di sana ada Lin. Ternyata Lin ke sini untuk menanyakan tentang monster serangga yang dulu pernah dikalahkan Toya. Lin berkata ia menemukan seekor monster yang mirip dengan monster serangga yang Toya kalahkan. Hanya saja bentuknya seperti cacing raksasa. Lin berkata,
Monster itu dinamakan Frieze yang hampir menghancurkan dunia. Setelah itu Lin meminta Toya mengantarnya ke Isen untuk meneliti reruntuhan. Lin menyuruh Toya menempelkan dahinya kepada Yue yang berasal dari Isen jadi dia bisa menghina sihir Gate-nya. Sekian dulu, apabila ada kekurangan dalam perkataan atau bahasa saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai jumpa.